الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita jauhi, kita tinggalkan larangan-larangan Allah dan juga larangan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sebuah zikir, sebuah doa yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Doa ini tidak asing di telinga kita. Doa ini mungkin pernah kita ucapkan, bahkan mungkin doa ini telah kita hafalkan. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula." Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasula, dan aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Orang yang mengucapkan doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan bagi kita. Beliau senantiasa membaca zikir ini 3 kali di pagi harinya dan 3 kali di sore harinya, yang kita kenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Dan orang yang mengucapkan ini, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu agungnya zikir ini dan begitu besarnya kandungan yang terdapat di dalam zikir ini. Karena zikir ini mengandung perkara yang sangat besar, mengandung prinsip dasar keislaman seseorang, yang tidak boleh prinsip ini ditukar, yang tidak boleh prinsip ini ditinggalkan. Bahkan tidak boleh seorang muslim mati meninggalkan dunia ini kecuali berpegang teguh dengan 3 prinsip ini. Prinsip yang pertama adalah yang terkandung di dalam zikir raditu billahi rabba. Kita ridha, kita rela bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Maka ini prinsip yang pertama seorang muslim. Dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dia. Yang dimaksud raditu billahi rabba adalah yang pertama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta. Dan inilah yang dikenal dengan tauhidur rububiyah. Dan seseorang yang meyakini ini bukan hanya orang-orang yang berislam saja, bahkan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik di zaman dahulu, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Mereka menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Namun apakah cukup seseorang meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta, kemudian apakah cukup seseorang akan dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya belum cukup. Kita belum cukup dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Maka ketika seseorang meyakini Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, Allah yang mengatur alam semesta, maka wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikenal dengan tauhidul uluhiyah. Dan ini merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain adalah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat ini seorang rasul, dan rasul ini menyeru kepada umatnya, mendakwahkan kepada umatnya, mengajak kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, dan rasul itu mereka menyeru kepada umatnya, an i'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, raditu billahi rabba. Kita meyakini Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah mengatur alam semesta, maka wajib bagi kita hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara prinsip ketuhanan dari kalimat raditu billahi rabba adalah kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menentukan, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan atas dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memiliki tangan, wajib bagi kita kaum muslimin meyakini Allah memiliki tangan. Tanpa perlu mempertanyakan bagaimana tangannya Allah, seperti apa tangannya Allah, karena Allah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim." Allah tidak sama dengan sesuatu makhluk pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, wajib bagi kita mengimani Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, tanpa menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan inilah yang dikenal dengan tauhid al-asma was sifat. Karena ada 3 tauhid yang dijelaskan oleh para ulama yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Dan tauhid inilah yang membedakan antara ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan pembeda mereka yaitu orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah,
Prinsip yang kedua dari zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina adalah prinsip keagamaan. Maka wajib bagi kita setiap muslim meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Orang lain boleh meyakini agama mereka yang paling benar. Agama lain boleh meyakini agama mereka yang paling benar. Tetapi seorang muslim harus meyakini bahwa Islamlah agama yang benar. Tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan seluruh agama sama. Semua agama sama, semua agama pasti akan masuk surga. Tidak boleh bagi seorang muslim. Karena seorang muslim harus meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Tentu dengan penuh toleransi kita sebagai seorang muslim membiarkan mereka, saudara-saudara kita yang non-muslim, untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Seorang muslim tidak boleh mengganggu mereka, menghalang-halangi mereka. Tetapi seorang muslim harus punya prinsip bahwa agama Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, prinsip keagamaan kita adalah bahwa agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Seluruh ajaran, amalan yang menghantarkan kita ke dalam surga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan amalan-amalan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu. Maka agama Islam telah sempurna, tidak butuh pengurangan-pengurangan, tidak butuh tambahan-tambahan. Bahkan sampai dengan tata cara kita buang hajat di kamar mandi telah diajarkan oleh agama Islam. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang yang beragama lain, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab menanyakan kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah nabimu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu, bahkan sampai tata cara buang hajat diajarkan oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam? Maka Salman Al-Farisi menjawab, "Ajal." Tentu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan tata cara buang hajat pun telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang meyakini tentang kesempurnaan Islam, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama ini tidak perlu penambahan dan agama ini tidak perlu pengurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang ketiga, setelah prinsip yang pertama adalah prinsip ketuhanan dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabban. Prinsip yang kedua adalah prinsip keagamaan yang diambil dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bil islami dina. Maka prinsip yang ketiga adalah wa bi Muhammadin rasula, prinsip kenabian. Maka ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Seseorang yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka prinsipnya adalah yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati, mematuhi perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang sejarah masa lalu dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita mengimani dan mempercayai
khabar yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ya'budullaha illa bima syara. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat, dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang meyakini bahwa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara prinsip kenabian yang lainnya adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan orang itu berdusta, dipastikan orang itu bohong, dipastikan orang itu sesat, menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad adalah bapak di antara salah seorang di antara kalian. Akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan sekaligus khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Maka ini keimanan seorang muslim. Prinsip seorang muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 3 prinsip keislaman kita. Selain kita mengucapkan di dalam doa kita raditu billahi rabba, berzikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, yang kita ucapkan zikir ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka wajib bagi kita memegangi prinsip ini. Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita harus beriman, meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang diterima dari sisi Allah. Kita meyakini kesempurnaan agama Islam dan kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam ini dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.